Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa Waalaikumsalam kafa warahmatullahi wa ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama ucapan rasa syukur sudah semestinya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, karunia dan hidayahnya lah kita masih diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bersama-sama menuntut ilmu dan menjalin ukhuwah Islamiyah. Salawat bertanggaikan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa selalu istiqomah dalam mencintai dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Yang selanjutnya, yang kami hormati Bapak Arif Rahman selaku dosen pembimbing atau dosen pengampu dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Kemudian teman-teman sekalian yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya, Widian Zulda Mahira, sebagai moderator dari jalannya forum diskusi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi dengan tema corak dan perkembangan pendidikan Islam dalam lingkup teknologi. Baik, untuk yang selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Saudari Yuni untuk mempresentasikan bagi materi yang pertama. Kepada Saudari Yuni, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yuni Wulandari yang akan membacakan materi pertama. Pengetahuan dan teknologi. Berbeda dengan pandangan dunia barat yang melandasi pengembangan ipteknya untuk karena ibadah. Selain itu, iptek juga sebagai pengabdian muslim kepada Allah spiritual dan mengembangkan amanat khalifatullah, wakil Allah di muka bumi untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Rahmatan lil alamin. Supradjo Pusposutarjo dalam tulisannya Posisi Al-Quran terhadap ilmu dan teknologi mengatakan bahwa bagi umat Islam yang beriman kepada Al-Quran, belajar mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan atribut dari keimanannya. Secara jelas juga telah ditunjukkan bahwa orang-orang berilmu akan memperoleh pahala yang tidak ternilai di hari akhir. Belajar dan mengembangkan iptek merupakan bentuk keimanan seseorang dan menjadi daya penggerak untuk menggali ilmu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Yuni yang telah membacakan materinya. Untuk materi yang selanjutnya adalah pandangan agama terhadap teknologi pada era globalisasi yang akan disampaikan oleh Saudari Nur Khalisatur Rahmah. Untuk Nur Khalisatur Rahmah, kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan agama terhadap teknologi pada era globalisasi. Saat ini, globalisasi telah secara luas menjadi salah satu yang paling kuat kekuatannya membentuk dunia modern. Tetapi ironisnya, tidak dapat didefinisikan dengan mudah. Globalisasi adalah sebuah konsep yang telah menciptakan global yang ideologi baru. Bahkan globalisasi adalah multifaset, kata yang tidak mengacu pada gagasan tunggal, tetapi dapat dicirikan sebagai integrasi sistematis komersial, budaya, dan kemajuan teknologi. Teknologi berarti keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlakukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.
Teknologi sendiri diciptakan untuk memudahkan dalam memenuhi kebutuhan manusia, sehingga manusia dengan seiring perkembangan zaman dapat menciptakan inovasi yang begitu luar biasa. Dalam ini, suasana globalisasi agama, identitas menjadi salah satu lebih penting dan dampak dari informasi teknologi komunikasi. Semakin budaya mengglobal, beberapa negara merasa mereka memiliki sedikit atau tidak ada margin tindakan sebagai mereka berusaha untuk memposisikan diri menjadi global tersebut. Karena itu, ketika berbicara tentang budaya globalisasi, dengan informasi dan teknologi komunikasi, penting untuk memahami negatifnya. Efek pertama, negatif budaya globalisasi adalah ideologi. Agama dan identitas konflik di nasional tingkat yang didorong oleh informasi dan teknologi komunikasi. Bahkan penggunaan informasi dan komunikasi teknologi memainkan penting peran dalam penampilan tersebut. Dengan demikian, mendasar tantangan yang dihadapi humanistik dan budaya studi fokus tulisan ini adalah bagaimana di zaman informasi dan komunikasi, globalisasi dapat kita damaikan konflik dan ketegangan antara budaya dan agama, identitas dengan berbeda atau baru budaya dan peradaban yang ingin menjadi anggota dari desa global. Namun, hari ini kita dapat menunjukkan bahwa neoliberal teori di era globalisasi menentukan keyakinan bahwa ekonomi, teknologi, dan budaya sistem yang erat terhubung. Bahkan neoliberal globalisasi mengacu pada proses integrasi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Hubungan mereka melintasi internasional. Menurut ini, sudut pandangan globalisasi menghasilkan yang berbeda efek dalam budaya, agama, dan identitas, menghancurkan budaya keagamaan pada era global. Area baru transportasi sehingga berjalannya argumen adalah lama anggur dalam botol baru. Mereka berpendapat bahwa sosial gerakan Islam atau sebaliknya merupakan kolektif bentuk perlawanan globalisasi dan bahwa mereka selalu terkait dengan munculnya kontrak hegemoni. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Khalisatur Rahmah yang telah menyampaikan beberapa materinya. Untuk yang selanjutnya adalah materi tentang dalil perkembangan iptek yang akan disampaikan oleh Vika Wahyunita. Kepada Saudari Vika Wahyunita, ini persilakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Mbak? Oke. Selanjutnya ada dalil perkembangan iptek. Al-Quran memuat segala informasi yang dibutuhkan manusia. Banyak terkandung ayat yang mendorong manusia untuk melihat serta mencermati fenomena alam yang menarik untuk dikembangkan. Lanjut slide berikutnya. Oke. Di sini saya mengambil contoh dari Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Ayat tersebut berisi anjuran bagi siapapun yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk berusaha mengembangkan kemampuan sejauh-jauhnya sampai menembus penjuru langit dan bumi. Namun, Al-Quran memberi peringatan agar manusia bersifat realistik, sebab betapapun baiknya rencana, namun bila kelengkapannya tidak dipersiapkan, maka akan sia-sia. Kelengkapan itu adalah apa yang dimaksud dengan istilah sultan dalam ayat itu, yang menurut salah satu pendapat berarti kekuasaan, kekuatan, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa penguasaan di bidang ilmu dan teknologi, maka manusia kemungkinan tidak memperoleh keinginannya untuk menjelajahi luar angkasa. Oleh karena itu, manusia ditantang, dianjurkan untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terdengar ya suara saya? Terdengar. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah tentang hakikat pendidikan Islam dan globalisasi. Sebelumnya saya mohon maaf sekali karena saya berada di luar, nggak di rumah, jadi mohon dimaklumi karena ini agak ramai ya. Oke,
Hakikat pendidikan Islam sendiri. Hakikat pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa Muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah atau kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Pendidikan agama Islam merupakan komponen penting dalam menghadapi era globalisasi saat ini. Untuk menghadapi tantangan globalisasi tersebut, diperlukan pembinaan moral dan kemanusiaan bangsa yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Kemudian yang akan saya sampaikan berikutnya adalah tentang globalisasi. Globalisasi sendiri itu berasal dari kata global yang artinya meliputi seluruh dunia. Atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwasanya globalisasi adalah proses majunya ke ruang lingkup dunia. Sehingga hubungan antara pendidikan Islam dan globalisasi adalah agama Islam itu sebagai patokan atau sebagai pembatas dalam melakukan suatu aktivitas di setiap ruang lingkup dunia, atau bisa dikatakan sebagai pedoman dalam melakukan segala aktivitas kita melaksanakan segala kegiatan di dunia. Kemudian yang selanjutnya adalah upaya pendidikan agama Islam dalam mengatasi tantangan global. Pendidikan agama Islam di era globalisasi ini menghadapi berbagai banyak sekali tantangan. Pertama, krisis moral. Krisis moral ini diakibatkan oleh adanya acara-acara di media elektronika, media massa lainnya, menyuguhkan perbuatan negatif generasi muda seperti tawuran, pemerkosaan, hamil di luar nikah, malas belajar, dan tidak punya integritas dan sangat krisis akhlaknya. Kemudian yang kedua, krisis kepribadian. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyuguhkan kemudahan, kenikmatan, dan kemewahan akan menggoda kepribadian seseorang. Untuk menghadapi kondisi yang demikian, maka diperlukan adanya suatu strategi khusus untuk mengupayakan pelaksanaan pendidikan agama Islam secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, sangat diperlukan rekonstruksi dan reformasi pendidikan agama Islam agar bisa menghadapi tantangan global dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah melakukan telaah kritis dan menyeluruh terhadap agama, baik yang bentuknya normatif maupun historis. Teks-teks suci yang bersifat normatif perlu dipahami secara utuh, sehingga nilai-nilai dasar agama dapat ditangkap secara keseluruhan. Sedang dalam sisi historis sendiri, pemahaman umat terhadap agamanya sepanjang sejarah perlu diperiksa kembali. Kemudian untuk langkah yang kedua adalah perlu adanya pengintegrasian pendidikan agama dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Sehingga tidak menimbulkan pandangan yang dikotomis yang menyebabkan timbulnya perbedaan anggapan, ada perbedaan nilai dan keutamaan antara pendidikan agama dengan keilmuan lainnya. Sebagaimana di barat yang sekuler, moralitas dan etika diajarkan dalam setiap mata pelajaran. Bukan hanya pada mata pelajaran agama saja, bahkan ajaran-ajaran agama hanya memuat masalah-masalah spiritual individual yang sifatnya teknis ritual. Seluruh mata pelajaran dan aktivitas di sekolah diajarkan sebagai sumber moralitas dan kebaikan bagi peserta didik. Kemudian yang ketiga, perlunya melakukan revolusi pembelajaran pendidikan agama dengan cara mempraktikkan nilai-nilai luhur agama tersebut dalam kehidupan yang nyata yang ditopang oleh prinsip-prinsip keadilan atau kerukunan antara umat beragama. Baik, untuk materi yang selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh Saudari Dwi. Untuk Saudari Dwi bisa kami persilahkan untuk memberikan sedikit materinya. Baik, saya akan menjelaskan tentang media untuk peningkatan kreativitas dan ijtihad. Menurut Syed Tontowi, ijtihad adalah usaha seorang muslim dengan seluruh kemampuannya untuk menghasilkan hukum syara dengan cara mengambil dalil dari dalil syar'i. Sedangkan sandaran ijtihad dapat ditemukan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Ijtihad memiliki peranan yang sangat besar dalam pembaruan hukum Islam. Pembaruan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa ada mujtahid yang memenuhi syarat untuk melaksanakannya. Ijtihad yang dahulu sangat sulit dan rumit dan bahkan mustahil untuk dilakukan secara personal saat ini menjadi mungkin. Dari sini tampak jelas bahwa Islam menghormati hasil teknologi dan bahkan wajib mengembangkannya agar dapat memberikan nilai manfaat lebih kepada umat manusia. Islam tidak menempatkan teknologi sebagai sentral dan tujuan semata. Islam tidak mengikuti pendapat bahwa ilmu
Ilmu dan nilai amat penting untuk dikembangkan guna mendapatkan kemaslahatan, kebaikan, dan kelestarian alam semesta. Antara pembaruan dan ijtihad ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, saling mengisi dan melengkapi. Jika proses ijtihad dapat dilaksanakan dalam proses pembaruan hukum Islam secara benar, maka hukum-hukum yang dihasilkan dari proses ijtihad akan benar pula. Zaujuli menyebutkan ada 3 macam cara yang dapat dilakukan dalam berjihad, yaitu pertama dengan memperhatikan kaidah-kaidah bahasa atau linguistik, yang kedua dengan menggunakan kaidah kias atau analogi dengan memperhatikan asal, cabang hukum, asal dan ilat hukum. Ketiga, dengan memperhatikan semangat ajaran Islam atau roh syariah. Oleh karena itu, dalam hal ini kaidah-kaidah kuliah usul fiqh, kaidah-kaidah kuliah fikih, prinsip-prinsip umum hukum Islam dan dalil-dalil kuli sangat menentukan. Dalam hal ini bisa menempuh cara-cara istihlah, istihab, maslahah, mursalah, sadzariyah, istihsan, dan sebagainya. Selanjutnya, pendidikan dengan menggunakan bantuan teknologi tinggi akan dapat meningkatkan kreativitas subjek didik apabila ia ditempatkan pada posisinya yang tepat. Bahkan media pendidikan juga bisa digunakan sebagai alat bantu dalam berijtihad untuk memutuskan suatu perkara hukum. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi yang selanjutnya itu tentang spirit Islam dalam teknologi pendidikan yang akan disampaikan oleh Saudari Sifa. Oleh Saudari Sifa, kami persilakan. Baik, dan selanjutnya yaitu spirit Islam dalam teknologi pendidikan. Spirit Islam dalam teknologi pendidikan muncul akibat adanya kekhawatiran teknologi pendidikan yang dikembangkan akan tercemar dengan pendidikan yang diajarkan oleh bangsa Barat, seperti paham sekularisme, materialisme, liberalisme, kapitalisme, dan paham-paham yang bertentangan dengan ajaran Islam lainnya. Nah, penyimpangan paham-paham tersebut dalam Islam dialihkan agar pendidikan seyogyanya mampu meningkatkan potensi diri peserta didik. Spirit Islam dalam teknologi pendidikan era revolusi industri 4.0, yaitu Islam merespon kepada masyarakat agar dalam bertindak dan berpikir selalu berbasis pada pengetahuan. Dari masyarakat industri menjadi masyarakat pasca industri, dan masyarakat pasca industri menjadi masyarakat pembelajaran abadi. Yang berikutnya yaitu tinjauan beberapa sejarah Rasulullah yang membawa risalah dakwah Islam menggambarkan bagaimana proses perkembangan pendidikan yang dilakukan oleh Islam. Berawal dari dakwah, pendidikan atau pengajaran Islam dilakukan dengan teknologi yang mereka handalkan melalui tradisi lisan dan hafalan. Islam yang diajarkan dimulai dengan metode sembunyi-sembunyi, kemudian dikembangkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah yang mendukung dakwah beliau, hingga akhirnya muncul kekhalifahan, upaya-upaya yang dilakukan pada zaman itu, dengan memusatkan dan mengembangkan pendidikan. Lalu berikutnya, umat Islam mengenal 2 saluran dalam memperoleh ilmu pengetahuan, yaitu wahyu atau al-ulum al-nakliyah dan nalar atau al-ulum al-akliyah. Melalui jalur wahyu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ilmu pengetahuan kepada Rasulullah yang kemudian ditransmisikan oleh para sahabat ke generasi tabi'in, oleh generasi tabi'in ke generasi tabi'i al-tabi'in, dan begitu seterusnya. Pengetahuan disebut sebagai ilmu agama, sedangkan melalui jalur nalar, Allah sesungguhnya menganugerahi manusia dengan kemampuan berpikir atau intelek akal dan memahami. Yang berikutnya yaitu mengenai peran Islam yang dapat dilakukan terhadap perkembangan iptek. Nasruddin Hasibuan menyampaikan setidaknya terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, akidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi iptek. Paradigma ini yang harus dikembangkan oleh kaum muslim saat ini. Banyak pendidikan yang berlangsung
dan segala kemajuan teknologi pendidikan yang menghindari kebenaran akidah Islam. Layaknya pendidikan berbasis sekuler, seperti teori Darwin yang bertolak belakang dengan ajaran akidah Islam. Meskipun akidah Islam dijadikan landasan dalam perkembangan iptek, tapi tak selamanya ilmu-ilmu seperti ilmu astronot, ilmu kedokteran, geologi berasal dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, melainkan menjadikan Al-Quran dan hadis atau sebagai pedoman hidup kedua, sebagai standar dalam iptek. Standar yang dimaksud tidak melakukan penolakan dan menimbulkan pertentangan antara ilmu dan Al-Quran. Yang kedua yaitu syariah Islam sebagai standar pemanfaatan iptek. Standar syariah yang diberikan untuk pemanfaatan iptek adalah mengenai halal haram. Iptek yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan adalah iptek yang halal. Adalah iptek yang telah dihalalkan oleh syariah, sedangkan iptek tidak boleh dimanfaatkan apabila diharamkan oleh syariah. Islam berperan untuk mengisi nilai tentang metode atau cara bagaimana teknologi pendidikan dapat berlangsung dengan baik di lembaga formal, informal, maupun non-formal dalam semangat perkembangan teknologi pendidikan. Saat ini, seyogyanya Islam menjadi standarisasi ilmu pengetahuan, karena ilmu berdasarkan pada pemilik segala ilmu yang ilmunya mencakup segala sesuatu. Kini, ilmu pengetahuan mengenai teknologi sudah tidak dapat dipisahkan dari manusia, karena paradigma atau landasan yang dipandang benar dengan sendirinya. Iptek atau ilmu pengetahuan teknologi berhimpit dengan rukun Islam dan rukun iman. Paradigma tersebut merupakan realisasi ilmu sebagai hak Allah semata, yang yaitu pemilik kebenaran dalam alam semesta ini. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah berpartisipasi untuk menjabarkan beberapa materi pada kesempatan kali ini. Baik, kesimpulan dari materi yang sudah kami jabarkan adalah agama Islam merupakan agama yang rasional dan sesuai dengan perkembangan zaman. Penerapan agama Islam harus disesuaikan di segala bidang kehidupan, termasuk dalam lingkup teknologi. Karena agama merupakan landasan dalam berkehidupan. Selain itu, Islam memiliki jasa yang sangat besar dalam perkembangan teknologi. Contohnya, yang kita ketahui, ada ilmuwan-ilmuwan atau cendekiawan-cendekiawan Muslim seperti Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, penemu logaritma yang menjadikan adanya alat elektronik, yang menjadikan alat elektronik itu seperti komputer, gadget, dan lain-lain, dan Bakharuddin Yusuf Habibi sebagai penemu teknologi anti-crack dalam pesawat terbang. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertanyaan bisa sambil jalan aja, karena ini sifatnya adalah kita hanya merecord. Oleh karena itu nanti untuk pertanyaan mungkin setelah video ini diupload. Syukran, jazakumullah khairan katsir atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang sudah rekan-rekan semua tuangkan dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat di masa yang akan datang. Syukran, jazakumullah khairan katsir. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat.